Kita udah capek banget sama TV lama kita yang super lemot. Sekarang saatnya ganti TV baru. Sini cepet. Banget, ketutupan aku. Ini TV apa? Ini TV TCL 55 inch Google TV. Ini tuh kita beli dengan harga 6,3 juta dari e-commerce, langsung dikirim ke rumah. Nah ini emang TV TCL nih emang lagi ngetren banget ya, merek-merek Cina tuh yang masuk ke Indonesia dengan harga yang lebih murah daripada TV-TV Korea loh. Oke. Iya, ini TV LG dengan spek yang sama tuh mungkin di 8-9 jutaan. Dan ini cukup menarik, 6 juta selisih. Karena reviewnya juga cukup bagus, kita lihat. Dan ini fitur-fitur utamanya nih pasti Google TV nih, ya TV zaman sekarang sih. Oke, Google gitu ya. Oke, terus apa lagi tuh? Terus ini nih kelihatan ada white color gamut. White color gamut itu menampilkan 90% warna yang lebih berwarna gitu. Oke. Terus ada Dolby Vision Atmos, harusnya ntar soundnya juga bakalan bagus banget sama 120 Hz game accelerator. Nah itu ntar bisa pas udah dicoba sih pasti ya. Kita coba main Switch ntar. Oke. Terus ya ada nih fitur-fitur lainnya nih lengkap nih, ada MEMC, HDR10, HDMI 2.1, IQ, metallic bezel-less. Ya udah itulah komplit. Unboxing. Yeah! Ini gimana unboxing? Gini ya, kita turunin ya. Pelan-pelan, masih baru bos. Oke. Wow, ini bener-bener hampir segede ini ya, top table kita di sini ya. Kita potong dulu dong, ambil ini cutter. Oke. Kita buka. Kok susah sih? Bareng dong. Yeay. Ada apanya dulu nih di atas ini? Ini stand. Ini standnya ada dua. Ada standnya dua. Ini buku petunjuk atau garansi, remote, sama kabel-kabel. Oke. Kabel-kabel TV. Kita taruh dulu. Astagfirullahaladzim. Brutal. Ini dia momen yang kita tunggu-tunggu. Tapi gimana? Aku rasa gedean TV-nya ya. Ini agak susah nih. Kebalik. Kita muter. Wih. Ini dia TV-nya. Gede banget ya. Coba kita taruh. Kita tidurin dulu deh. Awas, itu ada ini. Tanganku gimana? Oke. Wih. Sekarang kita pasang standnya dulu Hun, biar bisa berdiri. Stand. Nih. Mana tuh? Stand. Kamu pilih yang mana? Satu aja. Oke, yang kiri apa yang kanan? Ini emang beda? Beda dong. Ini yang kiri, ini yang kanan. Gimana ngeluarinnya nih? Gini aja ya? Iya. Ada ininya ternyata, ada alignmentnya teman-teman. Nih, ada alignmentnya, jadi ini tuh harus masuk ke alignmentnya sini. Jadi biar nggak salah pas kita masukin. Kita naikin coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, enteng loh sebenarnya loh TV-nya. Tada! Dan TV-nya sudah berdiri, yeay. Yeay, aku mau nyopot ini. Ya, ini aku kasih kehormatan untuk mencopot ini. Set. Nggak bisa tuh. Ini masih ada yang nempel, Neng. Harus pakai tenaga dong. Kok aku jinjit ya? Ayo. Tarik. Tarik sini. Wow. Mantap. Wih. Inilah dia TV TCL atau TCL. Keren sih. Yaudah, kita nyalain yuk. Oke, sekarang TV baru kita udah kita setup, kita loginin Google nih, ngeplay video dari YouTube dan udah siap untuk dipakai. Nah, ntar kita akan bandingin juga nih TV baru dari TCL ini yang 55A50 keluaran 2023 yang kita beli dengan harga 6,3 juta, kita bandingin sama TV LG UH610T 43 inch keluaran 2016, seperti apa aja perbedaannya gitu sih. Kayaknya bakalan menang ini nggak sih? Nah, kita lihat ntar. Kita bahas yang pertama dulu dari segi desain si TV TCL ini. TCL atau TCL teman-teman. Ini kalau kita lihat dari segi desainnya, bezelnya tipis banget, terus ini ada metal frame-nya gitu.
memberi kesan minimalis modern sih. TV juga punya kesan minimalis teman-teman. Bahkan di bawahnya juga nih, ramping banget. Nah kalau kita lihat juga dari sisi kakinya ini didesain juga beda. Desain-desain model baru tuh bener-bener ramping tapi kokoh gitu, mulus. Nah kalau kita lihat dari sampingnya juga, ini desainnya tuh juga tipis ramping. Ini kan ada lekukannya dikit, tapi sininya terus lurus. Ntar kita bandingin sama TV yang lama tuh, agak lebih ngegelembung. Walaupun bagian bawahnya sini dia agak ngegelembung ya. Ini tempatnya sih panel-panelnya, elektroniknya sih ada di sini. Terus sebenarnya gue pernah lihat juga sih yang lebih tipis lagi daripada ini, mereknya LG kalau nggak salah. Dia tuh OLED, bener-bener tipis. Entah OLED entah mini LED, bener-bener tipis banget, kayak cuma nggak nyampe 1 cm mungkin ya. Ini kalau kita lihat dari belakangnya emang ada patternnya khusus nih dari TCL nih, mungkin kayak untuk support si frame-nya aja ya. Ini pasti ada rangkanya nih biar kuat. Kayak rumah kan ada rangkanya. Nah, ini menariknya desain TV model terbaru tuh colokannya nggak ada yang nongol di belakang. Kalau yang LG nongol tuh ada di belakang. Ini semuanya dari samping gini. Ini di sini colokan untuk AC in, power. Terus yang di sebelah sininya komplit. Nah, untuk yang sebelah sininya colokannya ada USB 3.0, ada colokan LAN, HDMI-nya ada 3, terus ada antena, terus ada headset, terus juga ada optical in. Nah, sekarang saatnya kita bandingin nih sama TV lama kita nih, LG 43 inch UH610T, keluarannya 2016. Ya, mungkin terdengar nggak fair kalau kita compare-nya ini sama TCL, kayak bukan apple to apple, tapi ada yang menarik. Pasti ada sisi yang dia kalah kan ya. Ini kan versi lama, pasti dia akan kalah. Tapi ada sisi dia yang menang. Yang menangnya apa? Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama kalau kita bahas dari segi desain ya pasti beda lah ya. TV 7 tahun lalu dibandingin sama TV yang TCL tadi, ini bezelnya pun masih gede banget. Jadi kurang minimalis kesannya kan. Terus juga kalau kita perhatiin juga kaki-kakinya masih yang gemuk gini, ginu-ginu. Ya lebih manisan yang tadi lah. Tapi kalau TV LG yang baru sih cakep banget, apalagi yang OLED. Nah terus kalau kita lihat juga dari sisi sampingnya, ini lebih gemuk lah ya pasti, karena kan beda teknologi, beda fabrikasinya. Dan ini pun langsung melengkung, nggak lebih tipis daripada yang tadi. Kalau TCL tadi emang benar-benar tipis, dan bawahnya ini ada lengkungan keluarnya lagi. Ini sih untuk speaker kayaknya, buat tempat dia naruh speaker. Ngelihat dari sisi belakangnya, ini lebih terkesan cembung-cembung, agak gemuk, walaupun ini bukan TV tabung ya. Ini udah tetap TV LED sih, bukan TV tabung ya. Nah, cuma di sini ada yang harus kalian notice nih. Ini colokannya USB ada di sini, terus ada HDMI di sini. Cuma 2 tok yang samping. Sisanya colokannya tuh berada di bagian belakang TV-nya. Nih HDMI, terus ini kabel RCA-nya. RCA-nya pun masih 3 terpisah gini. Terus ada kabel buat headset, kabel optikal, antena, ada LAN-nya juga, sama kabel powernya di belakang sini. Nah terus kalau kalian lihat juga nih dari sisi remote-nya juga beda jauh. Kalau remote TV zaman sekarang tuh ya tombolnya pun juga minimalis, bahkan ada bulatannya gede gini. Tapi yang paling menarik dia ada tombol yang langsung ke masing-masing aplikasinya. Dan ini nggak cuma hiasan, dia bisa langsung dipencet sih. Kalau pencet Netflix, dia akan ganti. Tuh, Netflix kan. Gue ada akunnya sih, nggak beli yang di e-commerce ya. Ya, Bang. Nah, kalau kita comparing desain remote-nya juga beda jauh sih. Ini remote-nya masih kurang minimalis, banyak banget tombol channel-channel kayak gini. Terus nggak yang bulat-bulat, terus nggak ada tombol langsung ke aplikasi. Ini TV dari TCL ini resolusinya tuh 4K ya, standar lah ya TV-TV zaman sekarang, 4K Ultra HD, dan pastinya udah bisa juga yang HDR, High Dynamic Range, sehingga warnanya tuh lebih kontras, lebih tajam gitu. Terus yang TV TCL ini juga udah ada fitur white color gamut, dan dia tuh bisa menampilkan warna lebih luas 90%, dan dia juga udah ada fitur Dolby Vision dan Dolby Atmos komplit. Terus panelnya ini panel LED ya, LED yang IPS, belum OLED, sehingga backlightnya tuh masih ada backlightnya nih di balik si TV ini. Kalau OLED kan udah nggak ada ya.
Terus dia juga pakainya CPU 64 bit A55x4 core nih, dengan clocknya tuh 1,3 GHz. Ini udah kayak mini PC ya, udah canggih bener. Nah yang paling penting nih, OS-nya itu Google TV. Jadi Google TV kita bisa kayak gini nih. Ini gue nggak pencet apa-apa ya. Oke Google. Nah langsung nih, tuh dia bisa langsung baca tuh. Putar YouTube-nya Wicak Miftah. Tuh. Langsung bisa bosku. Tuh langsung muncul dia. Canggih. TV zaman sekarang harus bisa kayak gini. Nah yang paling penting juga nih, menggantikan TV lama kita yang udah lemot. Ini udah cepet. Jadi tadi CPU-nya udah keren, RAM-nya pun juga pakainya DDR4 2 GB kayak HP sih. Terus dia juga storage-nya eMMC 5.0, kapasitasnya 16 GB. Jadi kalau download aplikasi Netflix, Prime Video, apapun segala macam itu dijamin storage-nya bakalan cukup. Nggak akan nge-lag. Karena kalau TV lama kita itu kadang download aplikasi nggak bisa, penuh bos. Ya namanya juga TV lama ya, keluaran 2016. Nah kalau di fiturnya LG yang gua beli dulu nih pas masih bujang belum nikah, gua beli second harga 4 juta. Dulu harga barunya tuh sekitar 7 jutaan deh. Kalau sekarang LG yang baru sekarang tuh dengan fitur yang hampir sama kayak TCL tadi kayaknya sekitar 8-9 jutaan. Emang TV Korea, Jepang itu selalu lebih mahal daripada TV Cina sih ya. Setuju nggak? Nah untuk fiturnya sih, untuk resolusi sama persis 4K Ultra HD, ada fitur HDR-nya juga. Terus ini kan gue lihat spek ya, technical speknya dari webnya LG, cuma disebut layar IPS 4K. Terus ya nggak banyak sih, nggak disebutin detail prosesornya apa dan segala macam sih nggak ada. Cuma ya udah simple aja, nggak ada fitur MEMC, nggak ada fitur game accelerator. Ya udah, this is it. Ini emang generasi awal TV LED. Nah dari tadi kan udah ngomongin speknya ya, saatnya kita coba nih, kita perhatiin kualitas gambarnya dari si masing-masing TV-nya. Oke, kita lihat dulu nih, TV TCL nih yang katanya dengan prosesor barunya iQ 3.0 tuh bakalan kasih gambar yang jernih. Ya kalau memang kita perhatiin secara visual emang bagus sih. Apalagi kalau kita comparein nih ya sama yang TV LG nih. Ini tuh sebenarnya kedua TV tuh udah kita set ya. Sama-sama brightness-nya, saturasi warnanya udah kita mirip-miripin semuanya. Tapi gimana menurut kalian? Komentar ya di bawah ya. Kalau kita sih kayaknya bagusan yang TCL ya secara visual. Di TCL ini dia juga ada beberapa fitur-fitur baru nih. Fitur-fitur menarik namanya MEMC atau MEMC. Itu yang katanya bakal mengoptimalkan kalau kita lagi nonton olahraga. Jadi gambarnya sih katanya lebih halus, kita coba aja ya. Nah fitur MEMC-nya ini harus lo aktifin dulu nih, pakai kontrol settingnya kan, masuk ke setting, sistem, sports mode-nya harus lo aktifin. See the actions like you're in the stands, kayak beneran di sana. Kita lihat ketika fitur sports mode-nya ini diaktifin, itu pergerakannya bener-bener smooth banget sih. Ini TV kan refresh rate-nya 60 Hz ya, tapi cakep sih, cakep. Kita bandingin sama LG kayak gimana. Dan di TV ini sih nggak ada fitur MEMC kayak TCL tadi. Jadi ketika kita nonton balapan kayak gini, kesan smoothnya tuh nggak bisa kayak TCL. TCL tuh ngeliat kayak gini bener-bener smooth banget gitu loh. Walaupun sama-sama refresh rate-nya 60 Hz sih teman-teman. Ini sama loh. Oh ya, ngomongin refresh rate, ini tadi kan HDMI-nya di belakang kelihatan. Ini HDMI yang lama, belum support 2.1 dan nggak ada USB 3.0. Kalau TCL kan ada ya. Ini juga nggak ada fitur game accelerator kayak TCL, jadi ya nggak bisa kita coba juga. Cuma kalau buat ngeplay game Nintendo Switch di sini ya udah sih, enjoy aja. Pas ketika kita buka dusnya kan ada embel-embelnya gaming TV kan, terus ada tulisannya 120 Hz game accelerator. Ini gue coba colokin sama Nintendo Switch, walaupun sebenarnya Nintendo Switch itu nggak support sampai refresh rate 120 Hz, tapi ya nggak apa-apa, kita coba aja. Pasnya udah kita coba, kita kulik-kulik. Nih, gue tunjukin ya displaynya. Kita masuk sistem lagi. Masuk sistem, kita liatin
Ketika HDMI-nya dicolok, oh ya BTW, ini kan TV TCL ini kan HDMI-nya 2.1 ya. Jadi dia bisa support sampai transfer kecepatan datanya itu 48 gigabit per second, sehingga dia sebenarnya bisa support sampai 240 Hz refresh rate. Kalau panelnya support, prosesornya support, sama game peripheralnya support. Tapi ini kan panelnya cuma 60 Hz sih. Dan harusnya nih, ini kan ada fitur Game Master. Harusnya kalau ini diaktifin, 60 Hz-nya refresh rate-nya itu bisa berasa seperti 120 Hz walaupun di panel 60 Hz. Gua agak bingung sih, tapi ya udah. Kita coba. Nah, ini tuh nggak bisa dinyalain Game Masternya kalau dicolokinnya ke switch. Kemarin gue juga udah coba sih colokin ke PC kan, ke laptop. Laptop gue tuh support sampai 144 Hz, tapi dicolokin ke sini nggak bisa dinyalain juga Game Masternya. Terus sempat browsing, lihat-lihat di YouTube-nya TCL, katanya yang support untuk Game Master ini ya Xbox, kalau nggak PS5 sih. Dan kebetulan kita nggak ada keduanya, jadi ya udah. Tapi so far asik sih buat main game. Apalagi dengan layar yang sebesar ini tuh kan, tuh main Zelda. Zeldi, ini gue baru banget nih main, nyobain. Nah, untuk displaynya tadi udah kita bahas, baik TCL maupun LG ya, udah kelihatan pemenangnya siapa. Saatnya kita uji coba suaranya, kualitas suara tanpa menggunakan sound system. Walaupun mungkin ada kelihatan dikit ya, ada soundbar. Itu nggak kita colokin soundbarnya, jadi suara yang akan muncul kita tes murni dari CTV. Ini kita muter mukanya Miftah nih di sini. Inspiratif kali ini kita ngedatengin rumah yang inspiratif lagi nih, serba biru-biru. Rumah Kamali. Yuk kita langsung ketemu ownernya yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ketemu sama Bukam. Hai. Aku suka ngomong ini konten-kontennya dan udah kelihatan sih kalau gue dengerin langsung ya, suaranya LG itu lebih bulat, nggak cempreng kayak TCL. Walaupun TCL nggak begitu jelek, tapi ini tuh lebih bagus. TV lama tapi kualitas suara menang. Sekarang kita coba play yang lagu dari No Copyright Sound. Beda sih ya, tetap beda gitu loh. Kita putar lagu, putar suara orang, ini tuh tetap lebih bulat. Walaupun kalau secara spek ya, gue lihat tuh di technical speknya, speakernya sama-sama 2 channel, 2 speaker kanan kiri, dan powernya sama-sama 20 watt. Tapi suara yang dihasilkan berbeda. Ini sama kondisinya, kita nggak pakai soundbar, kita nggak colokin kemana-mana. Suaranya pure dari CTV-nya. Berarti TV lama menang. Penasaran ya kalau LG terbaru gimana suaranya? Mungkin akan lebih bagus lagi. Kita nggak tahu. Kita berada di bagian kesimpulan. Kamu dari mana aja tiba-tiba nongol? wis beli es krim. Oh. Sama Ama. Jadi itu dia perbandingan TV lama kita sama TV baru kita. Yang paling menarik sebenarnya, emang kan TV baru pasti jauh lebih bagus dan lain-lain. Tapi ternyata ada kekurangannya yang bisa ini lebih bagus lebih ya. Lebih unggul ternyata. Di audionya. Di LG ini lebih unggul audionya. Tapi sekali lagi ini tuh nggak apple to apple ya. Hanya TV yang kita punya aja gitu. Dan ya juga emang TV Cina rata-rata lebih murah daripada TV Jepang maupun TV Korea sih. Betul. Tapi udah oke sih ini buat nonton drakor. Nanti malam aku mau nonton. Kita udah mencoba TV ini tuh ya sehari lah. Tapi so far udah puas sih ya, udah puas banget. Maksudnya performa semua emang udah lebih unggul sih daripada ini. Oke, teman-teman komentar dong kira-kira kita harus review produk apa lagi nih. Kayaknya CCTV menarik ya. CCTV menarik sih. Soalnya kayak ada orang mencurigakan gitu kemarin di depan rumah. Motornya merah. Waduh. Iya. Ntar deh kita expose. Siapa itu? Jangan lupa like video kita dan jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicaksana Miftah Jana dan follow TikTok kita Wicak Miftah. Bye.